it's yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Hari ini saya berada di Sekretariat Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Nanti kita akan berjalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bayan. Ikuti terus kami di Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Yeah. Oke, teman-teman, kita akan perjalanan ke salah satu destinasi wisata di Bayan. Nanti berapa jam atau berapa waktunya kita ke salah satu destinasi wisata ini, tetap ikuti kita terus di Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Tetapi sebelum itu jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, teman-teman, kita sudah di dalam perjalanan untuk mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Karena di Kabupaten Lombok Utara ini begitu banyak destinasi wisata, mulai dari destinasi alam, buatan, maupun destinasi cagar budayanya. Teman-teman, kalau ingin berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara, akan disuguhkan dengan destinasi-destinasi wisata yang sangat luar biasa, indah, dan yang terutama masih asli sekali. Kali ini kita mungkin agak sedikit lama di perjalanan karena perjalanan kita lumayan jauh, mungkin sekitar 1 jam mungkin ya perjalanan kita. Nanti kita akan disuguhkan dengan pemandangan panorama alam yang masih asri di salah satu destinasi di wilayah Kecamatan Bayan nantinya ya. Di Kabupaten Lombok Utara ini hampir di setiap sudut desa yang ada di kabupaten ini mempunyai potensi destinasi wisata desa yang bisa dikembangkan oleh terutama oleh kepala desa terutama kan, dan juga masyarakatnya yang ingin bergerak di dalam pengembangan destinasi wisata desa. Dan juga destinasi wisata yang bisa dikembangkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini itu tentang budaya adat. Karena budaya kita yang ada di Lombok Utara ini masih sangat kental dan masih sangat terjaga kealamiannya. Nanti di video-video kita selanjutnya kita akan mengeksplor tentang destinasi wisata cagar budaya atau adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Tapi tetap ya, komen, like, and subscribe biar kami juga tambah semangat mengeksplor tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini ya. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita pada pagi hari ini untuk membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Oke, biar saya fokus di perjalanan karena lumayan rame. Mungkin saya tidak terlalu banyak berbicara nantinya. Kita fokus di depan dulu ya. Oke guys,
Ikuti terus kita di jejaring pengembangan desa wisata Indonesia. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asli. Suasananya senang sekali. Walau begini, mudah di sini berusaha dan berbahagia. Matahari menyinari semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Oke teman-teman, nanti perjalanan kita ini akan ditemenin oleh salah satu anak SMA katanya ini. Kebetulan kita juga lagi bersama kru kita untuk mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang ada di Lombok Utara khususnya dan Indonesia umumnya. Nanti teman kita yang mau ikut kita jemput nanti di Desa Gondang ya. Nanti kita akan memperkenalkan siapa kru-kru kita yang mau berjuang untuk mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara itu ya. Terus ikuti kita perjalanan kita karena nanti kita akan memperlihatkan panorama indah yang ada di sepanjang perjalanan kita sampai ke Desa Bayan. Oh, bukan Desa Bayan sih ya, Kecamatan Bayan. Kita akan mengeksplor di sananya, kita fokusnya, tetapi di perjalanan kita akan disuguhkan oleh pantai terutama kan di dalam perjalanan kita nanti ya. Jangan sampai dipotong-potong videonya, nanti keseruan-keseruan kita di dalam perjalanan dan indahnya alam yang ada di sepanjang jalur kita ini nanti ketinggalan semuanya ya. Oke teman-teman, jangan sampai di skip gitu ya, tonton sampai habis. Kalau tidak nonton rugi kayaknya ya, karena perjalanan kita ini lumayan indah dan cuacanya pun juga sangat mendukung sekali ya. Oke, ikuti terus jaring pengembangan desa wisata Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di di Desa Gondang. Kita akan menjemput teman-teman kita ya. Udah. Oke, ini teman kita di Desa Gondang. Ini teman kita sudah nyampe Gondang untuk perjalanan kita menuju salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bayan. Dadah dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asli. Oke teman-teman, kita sudah jalan kembali dengan teman-teman kita dari Desa Gondang. Dengan siapa namanya, Dek? Hai. Nah, dan juga kita di belakang juga ditemani oleh beberapa kru kita. Ada yang dari Asmar Hadi, oh bukan ya, Hadi channel. Nanti ya bisa dilihat di channelnya. Nah, ikuti kita terus biar bisa lihat keseruan-keseruan kita. Oke guys, kita di dalam perjalanan ini kita seru-seruan dengan adik kita, coba Eci ya. Eci ya, dari masih sekolah deh. Masih Kelas berapa? kelas 2 SMA. Wih, kelas 2 SMA ya, perjalanan masih jauh. Kakak kita ini sudah mendekati di mana itu ya? Asik. Nah, jurusan apa ini? Jurusan IPA. Ya, jurusan IPA ya. Iya. Nah, hari ini kita akan membantu masyarakat kita mempromosikan salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bayan. Nah, di perjalanan ini kita nikmati keindahan alam ya sepanjang perjalanan sampai Bayan kan. Iya. Biasanya destinasi wisata mana saja deh? Tempatnya santai sama teman-temannya di mana gitu? Biasanya sih ke pantai, kalau nggak ke pantai ya. Mana namanya tuh sana
Turak, Pupus. Oh, air terjun itu ya. Ya. Ini adik kita ini sampai bingung mau jalan-jalannya kemana karena banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Seperti yang kita bilang dari awal, kita di Lombok Utara ini mempunyai destinasi wisata hampir di semua sudut desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Baik itu yang buatan, yang masih alami maupun yang cagar budaya yang masih tertata rapi. Nah, sudah pernah ke Bayan ini, Adek? Sudah? Oh, sudah ya? Iya. Ya. Sekarang kita akan ke salah satu juga yang ada di Bayan. Karena ada desa di Bayan itu yang sudah mempunyai predikat, yaitu desa paling menarik di Indonesia, yaitu di desa Akar-Akar. Salah, di desa Senaru. Ya, mohon maaf ya. Di desa Senaru itu sudah mendapatkan reward bahwa itu adalah destinasi paling menarik di Indonesia. Itu dia nomor 2-nya. Ya, nanti kita akan berkunjung ke sana. Semoga masih mendapatkan predikat destinasi menarik. Gitu, kan? Berarti hari ini kita mau ke tempat wisata yang ada di Senaru ya? Ya, kita akan ke desa Senaru karena banyak yang di sana yang belum tereksplor. Nah, nanti itu yang kita akan bantu masyarakat di sana dan penggerak wisata. Ya, terutama penggerak wisatanya yang untuk mempromosikannya melalui channel kita di JP Dwi Official di YouTube-nya kan gitu. Nanti mungkin bisa dibantu juga, dibagi-bagi di grupnya juga ada bisa juga kan gitu. Guys, kita sudah nyampe di Pantai Montongpal ya. Ini namanya Pantai Montongpal yang sangat masih alami sekali tanpa adanya hotel-hotel besar di sampingnya. Sudah disuguhkan mulai dari awal perjalanan kita, seolah sampai akhir perjalanan kita ini kita akan disuguhkan oleh suasana alam, pantainya, pegunungannya. Karena di sepanjang jalan ini ada pantai, ada gunung juga di sebelahnya, ya. Biar tidak membosankan ya kita di perjalanan ini. Ada bisa nyanyi-nyanyi juga kan untuk perjalanan kita sampai ke desa Senaru, Kecamatan Bayan. Kita ikuti biar tidak ngebut ya, sambilan kita menikmati panorama alam Lombok Utara. Kami di jejaring pengembangan desa wisata ini punya moto yaitu Desa Lestari Ekonomi Mandiri. Makanya kami tidak ada bosan-bosannya membantu masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara, khususnya Indonesia umumnya, untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di setiap kabupaten maupun di desa-desa. Kita sudah nyampe di desa Sambi Bangkol ya. Sini juga hamparan pantainya, karena sepanjang jalur di Kabupaten Lombok Utara ini semuanya hampir melewati pantai ya. Hampir melewati pantai. Cuma satu jalur, yaitu jalur Pusukpas saja yang melewati pegunungan. Kalau yang dari jalur Gigi atau dari Lombok Baratnya itu melewati pantai sampai di desa paling ujung, yaitu desa apa namanya, paling ujungnya desa Bayan ini. Itu adalah batas akhir dari Kabupaten Lombok Utara. Itu
Lombok Putih namanya di sini ya kan. Itu juga menyuguhkan pemandangan yang sangat indah sekali karena bebatuannya airnya itu putih, makanya dinamakan Lombok Putih. Nah, itu adalah ujungnya perbatasannya dari Lombok Timur dengan Lombok Utara. Setelah kita melewati itu, nanti kita sudah masuk Lombok Timur, tapi kita cukup sampai di Desa Senaru karena di sana ada sudah punya predikat yaitu desa paling menarik kan, atau desa yang untuk dikunjungi yang paling bagus karena di sana ada air terjunnya, ada kebun kopinya juga, dan juga di sana itu adalah pelawangan atau biasa kita sebut yaitu pintu masuk untuk ke Gunung Rinjani ya. Nanti kita akan lihat sedikit pelawangan itu seperti apa sih pintu masuknya dari Gunung Rinjani, karena itu adanya di Desa Senaru. Nanti kita explore apa saja yang masih alami di sana, karena saya dengar kabar di sana itu ada rumah adat Desa Senaru juga yang masih tertata rapi dan sangat dijaga keasliannya oleh masyarakat adat di sana. Dan juga ada namanya air terjun Sendang Gile ya. Nanti kita lihat-lihat sebentar biar teman-teman juga tidak penasaran kan seperti apa sih keindahan alam yang ada di desa Kecamatan Bayan di Desa Senaru. Kak, apa aja sih destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bayan? Banyak sekali destinasi wisata ya di sana. Ada destinasi buatan yang di sana destinasi buatannya yaitu salah satunya itu adalah kolam buaya. Itu adalah salah satu destinasi buatan. Tetapi juga masih banyak yang masih alami. Kalau kita berbicara kolam, itu ada kolam mandala. Itu kolam mandala itu yang masih sangat asli keasliannya karena itu air murni mata air, bukan air yang disalurkan dari pipa. Itu murni kalau yang di kolam mandala. Dan juga yang masih alami juga di sana ada air terjun Sendang Gile, air terjun Kelambu namanya juga di sana. Itu kan ada juga namanya air terjun Teja, Diu Teja gitu kan. Iya. Banyak sekali di sana, makanya nanti kita akan mengupasnya atau mengeksplornya satu-satu ya teman-teman. Kita akan promosikan satu-satu, tetapi jangan lupa di like, share, and comment. Subscribe juga biar kami juga di jejaring pengembangan desa wisata tetap semangat untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Nah, nanti kita ke salah satu air terjunnya mungkin Dedek, mungkin kita bisa ke Senaru nanti atau kita di kebun kopinya ya. Nanti kita akan sana. Tetap tonton channel kita biar tahu apa saja yang ada di video-video kita selanjutnya. Oke. Kita jalan dulu biar tidak karena jalanannya juga sudah mulai lumayan ramai. Nanti kita akan memperlihatkan keindahan sepanjang jalan ini. Itu ada pantainya ya. Tetap tonton kita di jejaring pengembangan desa wisata Indonesia ya. Mohon maaf teman-teman karena kita di dalam perjalanan kita ini ada jalan yang bagus dan ada jalan yang rusak. Maklumilah karena agak goyang-goyang ya kameranya. Ya. Aduh, jalannya ya. Karena ini jalan masih dalam proses perbaikan. Kami di jejaring ini sudah berdiri sudah 2 tahun untuk membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini di bidang promosi daerah wisata. Kami bergerak karena hati kami ini sangat ingin melihat kembali perkembangan masyarakat yang ada di Lombok Utara ini melalui wisata.
Karena di Lombok Utara ini kami mengalami pertama itu adalah gempa tahun 2018. Itu lumayan Tanggal 5 sangat Agustus. masih menyisakan trauma-trauma di kami, terutama di Kabupaten Lombok Utara. Belum juga bisa bangkit, kami sudah diterpa, atau dunia juga sudah diterpa oleh virus COVID-19. Dan semoga di tahun 2022 ini semuanya bisa kembali normal. Nah, karena pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara juga sudah mulai dibuka, dan kita juga sudah ada mendengar protokol kesehatannya sudah agak mulai dikurangin, masker juga sudah mulai dilepas. Nah, semoga dengan bangkitnya pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara juga bisa membangkitkan ekonomi yang ada di masyarakat kita yang di sini. Makanya jangan kapok dan jangan pernah bosan mengunjungi Lombok terutama, dan Kabupaten Lombok Utara khususnya, karena di sini banyak sekali ragam kesenian daerah juga masih sangat banyak, alam-alamnya juga yang masih tertata rapi, yang menyuguhkan keindahan alam masih banyak sekali di sini. Makanya tonton terus video-video yang ada di YouTube di channel kami ini, ya, di JP Dwi Official. Ngaing. Jalannya lumayan ramai ya guys, makanya agak goyang-goyang sedikit ini. Kita sudah sampai di Desa Kayangan, tempatnya di Kecamatan Kayangan. Di sini juga keindahan alamnya sangat bagus sekali, masih asri. Di sana di atas itu ada namanya Desa Santong. Di sana juga menyuguhkan kita banyak sekali destinasi wisata. Air terjunnya ada, cagar budayanya ada, keseniannya juga masih terjaga dengan baik di sana. Tetapi kita hari ini akan mengeksplor yang ada di Kecamatan Bayan, tepatnya di Desa Senaru. Guys, ini oke guys, kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Kayangan. Oke, kita sudah nyampe di Kecamatan Bayan, tepatnya di Desa Akar-Akar ya. Kita sudah mulai masuk. Sebentar lagi kita akan nyampe di, ya mungkin setengah jam lagi lah ya. Kita akan nyampe di Desa Senaru ya. Dan juga mungkin sebagai informasi kepada teman-teman kita yang menonton nanti, bahwa Desa Senaru ini berada di Kecamatan Bayan. Kalau kita dari Mataram itu kita sekitar 2 jam lah, ya 2,5 jam lah kalau tidak ada kendala ya di perjalanan. Tapi juga bisa sampai 3 jam kalau macet kan. Biasanya macetnya di Pusuk biasanya kan. Dan kalau dari ibu kotanya Kabupaten Lombok Utara itu sekitar 1 jam ya. Kalau tidak macet 1 jam, kalau macet itu mungkin sekitar 1,5 jam baru kita nyampe di Desa Senaru ya. Lumayan dekat dan tidak terlalu jauh gitu kan perjalanan kita. Tapi kalau pakai motor mungkin bisa agak cepat gitu ya. Kalau dari airport ke tempat wisata di Senaru ini kira-kira berapa jam? Oh ya, dari airport yang di Pil ya. Iya. Ya, itu sekitar 4 jam kalau tidak salah dari sana. Baru 4 jam. sampai ke tempat Baru wisatanya. nyampe ke tempat destinasi wisatanya gitu. Tidak terlalu jauh. Itu tergantung lagi kan, kalau macet bisa iya. lebih lama. Bisa
lebih lama juga kalau dia macetnya kan. Kalau dia agak lengang bisa cepat sekitar 4 jam lah perjalanannya kan normalnya. Tapi kalau macet mungkin bisa sampai 4-5 jam gitu ya. Hanya nanti ikuti terus kita di jaring ini biar tambah tahulah pengetahuan tentang apa saja destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Nah, ini cuacanya lumayan sangat mendukung sekali ya. Gunung Rinjani-nya juga kelihatan karena cerah ya. Tapi kalau untuk perjalanan kita menuju Pelawangan yang ada di Desa Senaru ini atau pintu masuk ke Gunung Rinjani, kita tidak bisa pakai mobil kayaknya, kita harus pakai motor ke sana ini. Tapi nanti kita lihat, semoga saja kita bisa pakai mobil ya. Kita lihat bisa enggak itu kita masukin mobilnya sampai di Pelawangan itu. Karena katanya sih bisa pakai motor baru bisa nyampe di Pelawangan. Ada pernah naik ke Gunung Rinjani? Belum pernah. Ya, alhamdulillah kita juga belum. Ya, nanti kapan kita akan naik sekali ke Gunung Rinjani ya. Minimal kita sampai di Pelawangannya yang 1-2-nya lah. Kalau kita tidak bisa nyampe ke puncak ya mungkin kita sampai di pintu-pintu masuk 2-3-nya gitu kan, karena di sana kan ada beberapa spot juga di sana kan. Mungkin kita bisa masuknya lewat Senaru, nanti turunnya di Sembalun, mungkin kita juga bisa seperti itu ya. Nanti kita sama teman-teman kapan-kapan kita buat agenda untuk kita naik di Gunung Rinjani ya. Jalur mendaki ke Gunung Rinjani itu cuma bisa lewat Senaru aja atau jalurnya banyak. Di Kecamatan Bayan saja itu ada beberapa jalur, tetapi yang paling terkenal jalurnya itu adalah Pelawangan yang ada di Desa Senaru. Itu bisa kita lewat ini yang di timurnya Desa Senaru ini juga bisa juga lewat Sembalun. Itu bisa turunnya lewat Senaru gitu. Nanti naiknya lewat Sembalun, turunnya di Senaru. Dan begitu pun juga sebaliknya, kita bisa naik lewat lewat Senaru, nanti turunnya di Sembalun. Nah, gitu. Tapi banyak jalur-jalurnya juga di lain. Di jalur dari Lombok Timur juga lain jalurnya. Lombok Utara juga banyak jalur gitu untuk menuju ke Gunung Rinjani. Dan keindahan alamnya pun juga hampir sama semuanya, lewat jalur mana-mana saja sama. Punya berbeda-beda berarti keindahan alamnya. Ya, intinya bagus lah gitu. Nanti kita bisa tanya-tanya di tour guide-nya kan, di sini kan ada tour guide-nya kan, untuk ke atas itu ada tour guide-nya gitu kan. Oke, lumayan rame ya teman-teman perjalanannya. Apa nama desa ini? Karangbajo. Bukan. Akar-akar. Sukadana. Sukadana. Ya, kita sudah nyampe di Desa Sukadana. Di sini di di Kecamatan Bayan ini itu beragam-ragam kesenian itu ada di sini. Ada juga di Kecamatan Bayan ini ada Masjid kuno juga di sini yang sampai saat ini masih terawat sangat bagus sekali gitu kan. Itu adalah masjid pertama yang dibangun, ceritanya itu dari para wali dulu kan, bahwa namanya Masjid Kuno.
Masjid kuno nih Ya. berada di desa mana? Di Desa Bayan Bele kalau nggak salah namanya, itu di Kecamatan Bayan juga ya. Itu nanti kalau masih ada waktu kita akan mengunjungi juga kan. Semoga tidak kesorean. Nanti kalau masih waktunya kita mampir di Masjid Kuno itu. Karena saya juga belum begitu tahu Masjid Kuno ini seperti apa sih, cerita-cerita legenda di dalamnya itu, kenapa bisa ada masjidnya, mungkin budayanya juga seperti apa. Nanti kita bisa tanya-tanya ya di beberapa tokoh adat terutama yang ada di Desa Bayan mengenai Masjid Kunonya kan. Masjid kuno sama rumah adat Bayan itu di satu tempat atau beda? Ya. Ceritanya sih berbeda-beda karena di sini di Desa Bayan ini ceritanya ya, itu desa ini punya rumah adat berbeda-beda, bukan berbeda ya, tetapi mereka punya adatnya masing-masing. Kayak di Desa Senaru juga itu ada juga Rumah adat. rumah adat. Di Bayan Bele juga ada rumah adat. Kalau di Bayan Bele itu kalau tidak salah tidak terlalu jauh dari Masjid Kuno itu, tetapi tetap mengikuti apa yang leluhur dulu instruksikan. Nah, sampai saat ini masih terjaga. Rinjani. Rinjani apa? Ya, itu ada, sudah kita mulai bisa melihat Gunung Rinjaninya. Wah. Ya. Wah, keren ya. Kita Iya. dari sini sudah bisa melihat Gunung Rinjaninya karena cuaca juga sebenarnya ini sangat cerah sekali. Ya, nanti mungkin kita bisa di video-video selanjutnya kita bisa naik ke Pan-pan Gunung Rinjani ya. Pan- Mungkin kita bisa Pan rekor aja nih, Pak. trekkingnya ke sana kan. Kita Udah, bisa yang penting enak nginap Rinjani, di sana yang penting sehari, di sana mungkin penting enak. bisa kan gitu. Nah, Oke, teman-teman, kita sudah masuk di Desa Senaru ini, Dek. Kita sudah masuk ke Desa Senarunya. Nanti kita akan langsung ke salah satu destinasi wisatanya ya. Nanti destinasi wisata yang kita explore itu nanti di video selanjutnya ya. Makanya terus ikuti kita di jejaring pengembangan desa wisata Indonesia biar kita tahu apa sih kegiatan-kegiatan kita dan terutama tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Oke, nanti Dek kita mau kemana? Hah? kita mau kemana ini? Kita mau kemana ini? Kita karena terlalu banyaknya gitu kan destinasi wisata yang ada di Desa Senaru ini, banyak sekali destinasinya. Makanya kita juga Salah agak satunya kebingungan. yang kita Explore? datengin pada Ya mungkin hari nanti ini. kita bisa ke Itu di mana? air terjunnya ya, air terjun atau di kebun kopi karena di sini katanya ada namanya kebun kopi di sini. Semoga saja itu kebun kopinya betul-betul kebun kopi lah kan gitu ya. Itu ada air terjun yang sangat indah katanya kan. Kamera pan, standby. Oke, teman-teman, terus ikuti kita di jejaring pengembangan desa wisata Indonesia karena kita sudah masuk di Desa Senaru. Kita sampai di sini dulu ya, guys. Tetap tonton video kita biar kita juga tambah semangat. Ya, di like, di komen dan di Subscribe. ya. Bye bye. Masih ditemani oleh adik saya yang di sini. Gimana Dek perjalanannya? Asik ataukah capek ataukah gimana gitu? Ya. Ya. Gimana ya? Begitu ya, begitu. Karena kita tadi sebelum kita masuk ke jalurnya ini kita sempat berhenti untuk makan ya. Kebetulan kita ada undangan juga di salah satu orang pegawai di Desa Senaru. Oke guys, terus ikuti kita untuk tahu lebih lanjutnya tentang apa-apa saja karena kita sudah masuk di wilayahnya kebun kopi ya. Ini kebun kopi namanya di sini ya. Ini kita masuk ke wilayah parkirnya, tapi kita parkirnya di mana ini guys? Dan kalau Kita mau parkir tahu di sini lebih sudah, guys. indahnya
panorama alam di sini, ikuti kita di video-video selanjutnya. Karena di video selanjutnya kita masih banyak sekali ya kegiatan kita di sana. Oke, ini adalah salah parkiran di apa namanya di kebun kopi yang ada di Desa Senaru. Oke. Kita cari tempat parkiran yang agak aman sedikit ya, guys. Karena ini jalurnya lumayan Danger. kecil jalurnya. Kecil-kecil imut. Seperti imut dalam parkirnya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di kebun kopi, katanya di Desa Senaru ya. Kita turun dulu. Oke, teman-teman, kita sudah berada di area parkirnya kebun kopi. Nanti tetap ikuti kita di Jaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Katanya di bawah itu sangat indah sekali ya. Oke. Oke, teman-teman, tadi sudah kita mengelilingi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Oke guys, kita sekarang lagi perjalanan pulang ya, dari Desa Senaru, Kecamatan Bayan. Nanti video-video yang kita buat untuk mengeksplor destinasi wisata bisa lihat di channel kami di JP Dwi Official. Cemburu telah merupakan tempat tenang yang hati suasananya. Sekarang kita lagi turun dari Desa Senaru ya, akan langsung ke pulang ya ke sekretariat JP Dwi. Oke, teman-teman, kita masih dalam perjalanan pulang. Kita sudah maghrib gitu ya, karena ada beberapa hal di jalan tadi. Kita mau di apa? Ya, kita mau di apa ya? Ada dek, kita guys, cuma giginya nih guys. Oke, teman-teman, kita masih dalam perjalanan ya, lumayan melelahkan lah untuk hari ini, tetapi dengan semangat yang sangat luar biasa. Jadinya rasa lelah itu bisa mengurangi ya. Dan juga kita disuguhkan oleh pemandangan alam yang tentunya sangat memanjakan mata kita. Ya, teman-teman pasti penasaran kan tentang seperti apa sih keindahan alam yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Langsung saja datang ke Lombok Utara ya, karena di sini di Lombok Utara banyak sekali destinasi wisata. Mulai dari masuknya Kabupaten Lombok Utara, itu sudah disibukkan oleh panorama alam yang sangat indah. Ada 3 gili juga bisa kita lihat kalau kita mulai masuk dari jalurnya Gigi ya. Di sana kita bisa menikmati sepanjang jalan itu dengan pantai yang indah dan masih asri itu ya. Dan juga kita juga bisa melihat dari pinggir jalan itu indahnya 3 gili yang paling terkenal di Kabupaten Lombok Utara. Ada Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Dan juga di Lombok Utara punya cerita-cerita tentang orang tua kita dulu, baik itu mengenai keseniannya, adat budayanya,
Artinya di Kabupaten Lombok Utara ini komplit sebenarnya isinya. Dari alam yang alami, yang buatan, maupun yang adatnya ya. Oke guys, karena lumayan rame di depan kita ini, dan perjalanan kita juga masih sekitar setengah jam lagi lah baru bisa nyampe rumah ini, karena tadi kita berhenti di rumah teman sembari kita bersilaturahmi, karena ini masih hawa-hawanya bulan suci Ramadan ya. Hanya sekalian kita silaturahmi dan akhir batin ya. Ya kebetulan kru kita ini pada kecapean kayaknya nih, pada istirahat di mobil ya guys, karena tadi sudah turun naik gunung melihat pemandangan yang disuguhkan oleh Desa Senaru ya. Nanti bisa melihat video kita yang selanjutnya. Penting jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Seluruh kota merupakan tempat kenangan hati. Oh senangnya senang sekali. Kalau begini dari sini berusaha dan berjaya. Destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bayam. Nanti bisa dicek, bisa dilihat video-video kami di JP Dwi Official ya. Ini kameramen kita lagi bersantai-santai, yang agak imut kayak apa? Modal kita juga sudah mulai tepar karena kecapean, karena tadi turun naik gunung melihat indahnya destinasi air terjun yang ada di Desa Senaru ya. Oke, terus ikuti kami, jangan di skip ya videonya, tetap tonton kami di Jaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Nah, kami setiap minggunya mengeksplor, mempublikasikan, membantu masyarakat yang ada di setiap desa, terutama yang penggerak wisata ya. Di setiap desa wisata ini ada beragam cerita di dalamnya ya. Di Lombok Utara ini sudah terbentuk desa wisata, itu ada 8 desa wisata ya, dan yang lainnya adalah wisata desa yang juga sangat indah sekali ya. Nanti desa wisatanya itu mulai dari Desa Malaka, Desa Pemenang Barat, Desa Gili Indah, itu ke Desa Santong kalau tidak salah ya, ada di Desa Bayan juga, itu sudah masuk menjadi desa wisata ya. Nanti teman-teman juga bisa berkunjung ke sana untuk menikmati indahnya, atau sekedar untuk belajar tentang seperti apa sih pengembangan desa wisata, seperti apa sih tata kelola desa wisata. Nanti mungkin bisa teman-teman langsung berkunjung dan bertanya kepada desa-desa yang sudah mendapatkan SK atau pengakuan dari pemerintah provinsi, terutama ya tentang desa wisata. Karena kita di Lombok Utara ini sangat komplit sekali, dan juga masyarakatnya yang sangat ramah tamah. Kalau sekiranya ada yang wisata maupun
wisatawan yang datang atau berkunjung ke desa tempat destinasi wisata tersebut. Ya teman-teman, kami dari Jejaring ini tidak akan pernah bosan-bosannya mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara khususnya dan Indonesia umumnya, guna membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk, terutama di Kabupaten Lombok Utara, pertama dari gempanya juga, dan juga kita kena COVID juga, kan gitu. Semoga dengan adanya desa-desa wisata yang ada di setiap kabupaten yang ada di NTB ini terutama bisa membangkitkan perekonomian. Oke, teman-teman, kita sedang dalam perjalanan pulang ya. Ini adalah Nah, gitu. Nah, ini pas. Oke, pas guys, sudah pas guys. kita masih dalam perjalanan pulang nih ya. Wih, keren. Ya, kalau goyang-goyang maaf karena kameranya Ya. begitu fokus ya. Nanti kita akan disuguhkan oleh panorama alam karena kita ya karena kayak kita masih sore, tepat padahal ini sudah maghrib, kita masih bisa melihat sunset dari perjalanan pulang kita ini ya. Guys, Pokoknya kalian harus berkunjung ke Lombok Utara guys, dan pastinya kalian tidak akan menyesal. Karena itu jalan dijago. pastinya tidak akan pernah menyesal berkunjung ke Lombok Utara ya. Dan yang pastinya Lombok Utara, NTB terutama itu pasti ngangenin ya. Teman-teman yang ingin berkunjung ke NTB Keren kan? itu kita sudah banyak sekali tempat-tempat spot selfie, tempat-tempat yang bisa memanjakan kita, dan juga di sini sudah kita punya satu-satunya yang ada di Indonesia yaitu sirkuit Mandalika, dan juga dengan kabar di Sumba Besar itu juga sudah ada sirkuit khusus untuk trail ya. Khusus untuk trail itu adanya di Sumbawa Besar. Nanti mungkin kami dari Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia, kalau sekiranya waktu dan sempat itu kan kami akan berkunjung ke tempat-tempat sirkuit yang ada di NTB ini. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Suasananya senang sekali. Walau begini, muda di berusaha menjaga jaga. Sehari mengingat semua perasaan kita. Mengapa hanya aku yang dimarahi? Ada Jepang. Ternyata kameramen kita di belakang itu bermimpi indah ternyata ya di dalam mobil ini karena kecapeannya ngigau dia. Lumayan sedih ya karena ini maghrib. Kita agak sedikit kita standarnya saja kita masih di 60 km jam ya. Begini, muda di berusaha. Ini adalah alam yang sangat cerah sekali. Kita di perjalanannya dari
pagi, siang, sore sampai malam kita disibukkan oleh pemandangan yang sangat luar biasa di Lombok Utara ini, ya. Mulai dari alam sampai langit-langitnya pun juga sangat mendukung untuk hari ini. Udah sampai mana ini? Kita sudah nyampe di Kayangan, ya, di Kecamatan Kayangan, ya. Lagi berapa kilo lagi? Kita sekitar ada ya 20 kilo mungkin ya dari Kayangan, ya. Kita 20 kilo ya sampai ke Tanjung, ya. 20 kilo lebih, ya. Ya. Dari Tampes ke Gondang 17-an. Jadi sekitar 25 kilo lah, ya. Kita sekitar 25 kilo lagi nyampe di sekretariat atau di Kecamatan Tanjung, karena sekretariat kita di Kecamatan Tanjung, ya guys. Seluruh kota merupakan tempat bermain. Puja ini. Suasananya senang sekali. Walau begini, udah berusaha mengejar dia. Di belakang mana suaranya? Maaf ya guys, mungkin kameranya kan goyang-goyang karena kita di perjalanan. Jalanan juga ya lumayan goyangnya juga karena masih dalam masa perbaikan, ya guys. Ada empenan. Ini di sepanjang jalan ini ada banyak sekali tempat-tempat persinggahan yang lumayan juga. Misalnya kita lagi capek, ada kios-kios kecil yang disambut dengan keramah tamahannya, ya guys. Karena kita di Lombok Utara ini terkenal dengan ramah tamahnya juga, selain dari destinasi wisata yang ada di Lombok Utara. Seluruh kota merupakan tempat bermain. Suasananya walau begini, udah berusaha mengejar dia. Di depan kita ini ada pickup, ya, yang membawa hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Itu ada pisang di depan kita ini yang salah satu hasil dari perkebunan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Nanti juga kita akan mengeksplor salah satu bisa dibilang
destinasi wisata, berarti destinasi wisata yang masuk ke agrobisnis ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana di Kampung Coklat ya, Coklat dan Kampung Durian juga ada di sini. Itu adalah agrowisata ya. Ada juga kebun kopi yang masih terjaga sampai saat ini dan juga masih alami cara metiknya. Nanti kita juga akan buat satu video mungkin untuk memetik ya kakao atau coklat ya. Jadi kita akan main-main ke sana di Kampung Coklat. Itu berada di desa Kecamatan Gangga ya. Ya, di Desa Genggelang kalau tidak salah namanya. Itu ada namanya Kampung Coklat. Nanti di sana ada coklatnya yang sudah jadi murni ya, coklat yang murni. Dan juga nanti kita akan mengekspor cara-cara pembuatan dari mulai pengambilan di pohonnya sampai pembuatannya sampai yang sudah jadi. Itu katanya sudah banyak yang keluar daerah coklat yang sudah jadinya, yang sudah di dalam kemasan ya. Intinya terus ikuti kami di jejaring pengembangan desa wisata Indonesia ya. Ngapain tuh orang ke belakang? Mungkin lah. Dia melihat dunia di depannya. Ngapain? Tadi di depan tidak seindah, seindahnya Nggak di capek belakang. apa ya? Iya, nggak capek dong. Kedua, berarti dia kebetulan bahasa di kita bisa dia masuk ke sini. Nggak apa-apa, biarin. Iya nggak? Oke, kita masuk aja ya. Kita salin biar kita cepat sampai rumah ini karena capek guys. Seharian kita mengeksplor atau membantu masyarakat kita yang ada di desa-desa untuk mempromosikan tempat-tempat destinasi wisata yang dipunya oleh desa-desa ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke jalurnya sekretariat kita ya, yang di JP Dwi Lombok Utara. Nah ini jalannya masuknya ke sekretariatnya. Terus ikuti kita perjalanan kita untuk mengeksplor destinasi-destinasi wisata ya. Nah, banyaknya destinasi wisata yang belum terekspos atau belum banyak yang mengenal, maka kami dari JP Dwi akan mengekspor destinasi-destinasi wisata yang belum sama sekali diekspos ke publik, biar semuanya tahu. Biar semuanya tahu bahwa keindahan alam yang ada di Lombok Utara ini sangat indah dan sangat memanjakan mata terutama ya. Oke. Pegang kameranya nih. Pegang kameranya. Mana? Pas turun. Mana? Ini. Oh iya, paham. Ya. Enggak usah dimatiin sampai sana. Nanti pas di sekretariatnya kan. Pas tulisan sekretariatnya. Oke, kita sudah sampai ya guys di sekretariat kita. Mati lampu. Kita turun dulu ya.
Oke, teman-teman, kita sudah sampai di sekretariat. Saya sangat capek sekali karena seharian kita mengeksplor destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan kalau ingin tahu apa saja yang kita eksplor pada hari ini, ikuti terus channel YouTube kami di CP Dwi Official. Dan terima kasih atas dukungannya. Dan jangan lupa di subscribe, komen, dan share biar kami di Jejaring sama semangat mengeksplor destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara secara khususnya dan Indonesia umumnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.